Halo, salam sejahtera untuk kita semua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, kita akan bersama merenungkan firman Tuhan dalam piston kelompok di rumah kita masing-masing. Yang pada saat ini firman Tuhan diambil dari Roma 12 ayat 1-8. Sebagaimana telah ditetapkan dalam persekutuan kita. Roma 12 ayat 1-8, namun sebelumnya mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa, kami akan bersama mendengarkan firman-Mu. Kiranya Tuhan yang memberkati kami dalam membaca dan merenungkan firman-Mu. Biarlah Roh Kudus yang memampukan kami untuk mengerti kehendak-Mu dan melakukannya dalam hidup kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Roma 12 ayat 1-8. Demikian bunyi firman Tuhan. Persembahan yang benar. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Berdasarkan kasih karunia yang dianugerahkan kepadaku, aku berkata kepada setiap orang di antara kamu, janganlah kamu memikirkan hal-hal yang lebih tinggi daripada yang patut kamu pikirkan, tetapi hendaklah kamu berpikir begitu rupa, sehingga kamu menguasai diri menurut ukuran iman yang dikaruniakan Allah kepada kamu masing-masing. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Demikian juga kita, walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Demikianlah kita mempunyai karunia yang berlain-lainan, menurut kasih karunia yang dianugerahkan kepada kita. Jika karunia itu adalah untuk bernubuat, baiklah kita melakukannya sesuai dengan iman kita. Jika karunia untuk melayani, baiklah kita melayani. Jika karunia untuk mengajar, baiklah kita mengajar. Jika karunia untuk menasihati, baiklah kita menasihati. Siapa yang membagi-bagikan sesuatu, hendaklah ia melakukannya dengan hati yang ikhlas. Siapa yang memberi pimpinan, hendaklah ia melakukannya dengan rajin. Siapa yang menunjukkan kemurahan, hendaklah ia melakukannya dengan sukacita. Demikianlah bunyi firman Tuhan. Amin. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, hari ini kita akan membahas tentang mempersembahkan hidup. Persembahan itu apa toh? Persembahan adalah pemberian. Kita mempersembahkan berarti kita memberi. Ya. Persembahan itu tidak sama dengan iuran. Bedanya di mana? Kalau iuran itu apa yang kita kumpulkan itu menjadi milik siapa? Ya, milik kita bersama, digunakan untuk kepentingan bersama sesuai kesepakatan, itu iuran. Misalkan kalau di tempat kami itu ada iuran RT, itu berarti ada dikumpulkan dana dan itu menjadi miliknya RT, milik bersama-sama yang akan dikelola. Tapi persembahan itu tidak sama dengan iuran. Kenapa? Karena persembahan itu pemberian kepada seseorang yang kita sayangi atau yang kita hormati, atau kepada Tuhan yang kita sembah. Jadi ketika kita mempersembahkan itu menjadi milik yang kita beri, kan gitu ya. Contohnya yang paling sederhana itu begini. Kalau kita memberi sesuatu kepada orang tua kita sebagai tanda ucapan terima kasih kita, maka itu ya sudah menjadi milik orang tua kita. Kalau misalkan kita memberi sesuatu pada orang tua kita, kok kita kemudian bilang, Pak, Bu, ini nanti tolong ya dibelikan motor untuk saya, biar saya bisa pakai, tolong diberikan untuk sepeda untuk saya, atau berikan HP untuk saya, kan tidak tepat ya, tidak pas kalau gitu. Kalau kita memberi, ya berarti itu sepenuhnya menjadi milik dari orang yang kita beri. Demikian juga ketika kita memberikan persembahan, itu menjadi sepenuhnya milik Tuhan yang kita beri persembahan, kan gitu. Ya seharusnya itu digunakan sesuai dengan kehendak Tuhan, karena dialah yang kita beri persembahan. Nah, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, demikian juga
Kalau kita berkata tentang mempersembahkan hidup seperti tadi yang disampaikan Rasul Paulus di ayat pertama, Paulus menasihatkan supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu berarti hidup kita, tubuh kita, itu kita berikan kepada Allah. Itu menjadi miliknya Allah untuk apa? Ya untuk dikerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Ini tidak lagi menjadi milik kita sendiri kan gitu ya. Kalau kita mempersembahkan hidup kita kepada Allah, tubuh kita kepada Allah. Nah, ada dua hal yang penting ketika kita membahas tentang mempersembahkan tubuh. Mempersembahkan tubuh itu yang kayak gimana? Yang pertama, mempersembahkan tubuh berarti menguduskan tubuh kita untuk Tuhan. Maksudnya menguduskan itu apa? Menguduskan itu mengkhususkan, ya, memisahkan dari yang lain. Oleh karena itu, ayat 2 dikatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Jadi tidak serupa, tidak sama dengan dunia ini. Ya, itu yang sangat penting. Jadi mulai dari pemikiran kita kita persembahkan, berarti pikiran kita buat berbeda dengan dunia ini. Pikiran kita memikirkan seperti yang Kristus pikirkan, memiliki perasaan pikiran seperti Kristus yang berbelas kasihan. Ya, dan ini menjadi sangat penting untuk kita. Jadi kalau saat ini misalkan di banyak tempat orang saling jegal menjegal, saling sikut menyikut, saling bersaing, saling membenci, maka memberikan persembahan tubuh kita kepada Kristus, kepada Tuhan, berarti kita diperbarui pikiran kita seperti pikiran Kristus. Berarti ya pikiran kita yang diperbarui itu menjadi pikiran yang berbelas kasihan, yang menghidupkan, yang menolong, yang menopang orang lain. Itu adalah menguduskan pikiran kita. Ya. Jadi pikiran kita berbeda dengan dunia pada umumnya. Lalu menguduskan tubuh misalkan. Menguduskan tubuh itu seperti apa? Badan kita itu kita kuduskan, kita khususkan untuk Tuhan. Nah, Rasul Paulus sebenarnya sudah menjelaskan di dalam Roma pasal 6 ayat yang ke-13. Saya akan bacakan. Dan janganlah kamu menyerahkan anggota-anggota tubuhmu kepada dosa untuk dipakai sebagai senjata kelaliman, tetapi serahkanlah dirimu kepada Allah sebagai orang-orang yang dahulu mati tetapi yang sekarang hidup. Dan serahkanlah anggota-anggota tubuhmu kepada Allah untuk menjadi senjata-senjata kebenaran. Jadi mempersembahkan tubuh kita, menguduskan tubuh kita itu berarti menjadikan tubuh kita, ya bagian-bagian tubuh kita bukan sebagai senjata kelaliman, kejahatan, tapi menjadi senjata kebenaran untuk kemuliaan Allah. Ya, jadi misalkan tangan kita bukan lagi untuk ngaploki orang lain, bukan lagi untuk melakukan kekerasan pada orang lain, tapi tangan kita pakai untuk membantu orang lain, untuk hal-hal yang positif. Itu berarti kita menguduskan tangan kita itu untuk Tuhan. Demikian juga misalkan mulut kita bukan lagi untuk mencela orang lain, bukan untuk ngerasani orang lain, bukan untuk gosipin orang lain, atau untuk memfitnah orang lain. Tapi kata-kata kita gunakan untuk membangun, untuk menghibur, menguatkan. Itu adalah bentuk dari menguduskan mulut kita. Ya demikian juga sepenuh tubuh kita. Ketika anggota tubuh kita gunakan untuk kebenaran, bukan untuk kejahatan, itu artinya kita menguduskan anggota tubuh kita. Itu artinya kita mempersembahkan tubuh kita kepada Tuhan. Ya, itu yang pertama. Nah, yang kedua, mempersembahkan tubuh itu berarti juga menggunakan semua yang Tuhan telah berikan kepada kita, karunia yang Tuhan berikan untuk kita gunakan untuk saling melayani. Ini yang juga sangat penting. Di ayat yang ketiga sampai yang ke-8 itu menjadi jelas sekali bahwa setiap orang itu diberi karunia yang berbeda-beda. Setiap orang punya kemampuan yang berbeda-beda. Nah, itu harus digunakan untuk saling melayani. Nah, biasanya Bapak Ibu ketika kita mendengar istilah melayani, yang ada dalam benak kita biasanya adalah soal melayani dalam kebaktian di gereja. Itu tidak salah.
Tetapi sebenarnya melayani itu tidak hanya dalam kebaktian di gereja. Melayani saudara-saudara kita itu juga dalam kehidupan kita sehari-hari. Karena persekutuan kita itu bukan hanya persekutuan di dalam gereja. Ya, dalam hidup kita sehari-hari sebagai orang percaya, sungguhnya kita dipersekutukan bersama dengan saudara-saudari kita, ya, bersama dengan Tuhan. Ya, kita gereja adalah persekutuan kita dalam hidup kita sehari-hari. Nah, dalam hidup kita sehari-hari itulah sungguhnya kita dipanggil untuk saling melayani. Melalui apa? Melalui apa yang telah Tuhan berikan pada kita. Sederhananya itu begini. Mempersembahkan tubuh itu, kalau kita mau menggunakan apa yang Tuhan berikan pada kita, talenta, kemampuan untuk menjadi berkat untuk orang lain, itu artinya kita mempersembahkan tubuh. Itu artinya lah ibadah yang sejati. Ya. Jadi misalkan untuk teman-teman muda yang saat ini bisa multimedia, mempersembahkan tubuh berarti juga mempersembahkan kemampuan untuk menjadi berkat buat orang lain. Itu ibadahmu. Ya, demikian juga misalkan yang suka menulis status, misalkan di Instagram atau di Facebook atau di mana saja, dan itu bisa menjadi inspirasi bagi banyak orang. Kerjakanlah itu. Itu kemampuan yang Tuhan berikan. Itu juga adalah persembahanmu yang sejati. Itu ibadahmu, gitu kan. Atau mungkin kita hal-hal sederhana yang kita bisa kerjakan. Apapun itu, selama itu menjadi berkat untuk orang lain, itu adalah ibadah kita. Itu adalah persembahan kita. Hidup menjadi berkat, itu adalah ibadah kita yang sesungguhnya. Kenapa? Karena sesungguhnya kita diberi oleh Allah untuk menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kita, untuk orang lain. Jadi Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sebagai penutup, mari kita mempersembahkan tubuh kita pada Tuhan. Ya, mulai dari pikiran kita, anggota-anggota tubuh kita kuduskan itu untuk Tuhan. Artinya kita gunakan itu menjadi senjata-senjata kebenaran untuk kemuliaan nama Tuhan. Lalu kemudian kita menjadi berkat untuk orang lain melalui semua yang Tuhan berikan. Talenta, kemampuan, apapun yang ada pada kita. Kita gunakan itu untuk menjadi berkat. Maka itu akan menjadi persembahan kita yang sejati. Ibadah kita yang sejati. Tuhan memberkati kita semua. Mari kita berdoa. Bapa yang penuh kasih, kami bersyukur untuk firman yang boleh kami renungkan. Biarlah kami menguduskan tubuh kami sebagai sebuah persembahan kami kepadamu. Melalui pikiran maupun perkataan dan semua aktivitas kami boleh hidup dalam kebenaran sehingga nama-Mu dipermuliakan, dan mampukan kami untuk menjadi berkat melalui setiap karunia yang Kau percayakan kepada kami. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin.